Minibus remblong tabrak gang dan warga, 1 orang tewas. SPMB SMA diperpanjang hingga 20 Juni 2025. Telusuri jejak kenabian lewat Museum Wahyu. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita pertama dari Malang. Sebuah minibus bermuatan cabai mengalami remblong saat berada di dalam gang permukiman. 1 orang tewas setelah tertabrak mobil yang melaju di jalan yang menurun. Inilah detik-detik saat sebuah minibus yang diduga mengalami remblong melaju dan menerobos ke dalam sebuah gang. Kecelakaan bermula saat sebuah minibus dengan muatan cabai hendak membongkar muatan di sebuah gudang yang berada di dalam gang. Belum sempat bongkar muat, mobil yang diduga mengalami remblong tiba-tiba melaju di jalanan turun. 1 orang korban, maksud kami, yang satu hendak mengambil cabai di gudang tertabrak dan tewas di lokasi kejadian. Sopir minibus yang menyebabkan kecelakaan ditangkap dan dibawa ke Polsek Sukun untuk dimintai keterangan. Informasi awal dari masyarakat yang mengetahui, jadi kami pertegas untuk dari masyarakat yang mengetahui ini tadi, mobil yang memuat lombok ini tadi memang remnya sempat blong. Jadi informasi awal dari masyarakat yang mengetahui itu tadi nyerempet orang yang jalan. Kurang lebihnya seperti itu. Masih kami proses penyelidikan lebih lanjut lagi. Korbannya dari rumah menuju ke gudang. Gitu loh. Jadi sebelum masuk gudang, ternyata kemungkinan ada mobil dari atas mau menurunkan barang lombok itu. Ternyata ngeplong. Sampai ke bapak, dia itu kena tabrak. Tanaman tembakau petani di Jember rusak akibat terpapar abu vulkanik Gunung Raung. Daun tembakau mengering dan berlubang terpapar abu vulkanik. Sebagian petani memilih panen lebih awal meski kualitas yang dihasilkan tidak maksimal. Meski abu vulkanik Gunung Raung masih intensitas ringan, tanaman tembakau milik petani di Dusun Gayasan Timur, Desa Gunung Malang, Sumber Jambe, Jember mengalami kerusakan. Daun tembakau yang masih berusia 1 bulan menguning dan beberapa bagian berlubang dan dapat mengganggu proses pertumbuhan. Petani harus melakukan pembersihan abu vulkanik yang menempel di daun tembakau untuk mengurangi kerusakan. Kerusakan akibat abu vulkanik dapat membuat lubang pada daun hingga berubah menjadi layu menguning, menghitam, dan akhirnya mati. Sedikitnya lebih dari 150 hektar tanaman tembakau jenis jepun yang terancam rusak akibat abu vulkanik Gunung Raung. Seperti apa kerusakannya, Pak? Ya jadinya kadang-kadang beruntuk itu hitam semuanya. Sampai Kadang pucuknya itu apa itu, Pak? Tidak bisa ke atas itu. kerdil berarti. Iya Ya? kerdil. Ini tembakau jenis apa ini, Pak? Ini Jepon nih. Jepun. Pak, kalau di desa Gunung Malang sendiri ada berapa yang terancam rusak kalau ada abu vulkanik ini, Pak? Ya itu dah sekitar 150 lebih itu dah. Sekarang ini masih masa mau panen atau gimana, Pak? Ya masih pemupukan nih. Menghindari kerugian lebih besar, sejumlah petani tembakau melakukan panen lebih awal. Meski daun tembakau, kualitas daun yang dihasilkan belum maksimal. Bagi petani sekarang merasakan resah, Bos, karena nampak abu sangat udah jelas. Kayaknya bisa-bisa merugikan petani, makanya semua petani sekarang agak resah dengan adanya vulkanik yang udah dapat ke daerah Gunung Malang Gayasan sini. Ini ya. Nggih. Ke daun tembakau
Apa dampaknya, Pak? Dampaknya kayak agak rusak nanti. Rusak jadinya nanti. Tapi ya mudah-mudahan lah nggak nyampe lagi gitu. Tapi abu di sini tebal atau masih tipis, Pak? Masih nggak terlaluan. Nggak terlalu. Iya, nggak terlalu. Tapi ini petani resah juga, Pak? Resah, udah mulai resah dah. Intensitas abu vulkanik Gunung Raung di Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Jember berangsur menghilang. Namun petani tetap resah jika terjadi hujan abu vulkanik susulan. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Pendaftaran SPMB di Surabaya diputuskan akan berakhir pada tanggal 20 Juni 2025 setelah sempat diperpanjang batas pengambilan PIN SPMB tingkat SMA dan SMK. Para calon murid diimbau untuk segera mengambil PIN di situs resmi SPMB. Meski tak sepadat sebelumnya, di SMA Negeri 6 Surabaya, para calon wali murid masih tampak melakukan pengambilan PIN. Supriyo salah satunya. Ia memilih mengambil PIN di sekolah karena di sekolah sebelumnya proses pengambilan PIN terlalu penuh. Selain mengambil PIN, Supriyo juga akan melakukan verifikasi berkas. Tahap verifikasi berkas juga masih berlangsung hingga tanggal 21 Juni 2025. Verifikasi berkas dilakukan di masing-masing satuan pendidikan SMA SMK negeri yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Sementara itu pengumuman SPMB tahap 1 jalur afirmasi, mutasi dan prestasi hasil lomba akan dilakukan pada 20 Juni 2025 secara online. Informasi yang berikan saya sudah cukup sebenarnya, cuman di awal-awal itu kan saya mau ambil PIN kan rumah saya Surabaya Barat, kata sampai dini hari antri gitu kan, akhirnya anak saya daftarkan ke swasta sebenarnya, terus ternyata ada perpanjangan, ya udah saya akhirnya daftarkan PPDB ini untuk ikut perpanjangan pengambilan PIN, karena kerja saya kan di daerah Surabaya Pusat, jadi saya cek ternyata bisa ambil di SMA 6. Tadi ambilnya di SMA 2, ternyata nggak bisa karena sudah ada sekolah-sekolah yang cantumkan online yang bisa diambil. Pasca penertiban juru parkir liar, Pemkot Surabaya menegaskan juga akan menertibkan izin parkir tidak hanya di toko modern tapi juga di seluruh tempat usaha restoran termasuk warung makan. Usaha tersebut guna mencegah terjadinya praktik juru parkir liar. Hal ini ditegaskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bahwa seluruh tempat usaha wajib menyediakan lahan parkir beserta petugas atau juru parkir resmi. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya. Selain itu, toko modern atau minimarket, Pemkot juga menertibkan penyelenggaraan perparkiran di rumah makan atau restoran termasuk juga warung makan. Mereka wajib menyediakan tempat parkir dan 10%-nya masuk ke Pemkot Surabaya. Setiap toko modern atau rumah makan juga wajib menyediakan petugas parkir resmi. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, tempat usaha bisa dikenakan sanksi administratif berupa penyegelan. Semuanya, jadi semuanya sudah berjalan kan, ini ada surat edaran. Jadi kita ini akan bertahap. Ayo nyelesaikan sing ini toko modern, setelah itu kita siapkan lagi terkait dengan tempat usaha seperti rumah makan, itu semuanya kita lakukan. Jadi dari sisi nggak mungkin. Harga komoditas bumbu dapur di Jember naik hingga 2 kali lipat akibat pasokan di lapak pedagang menipis. Kenaikan harga diduga adanya keterlambatan pengiriman dari sejumlah pusat pertanian. Seperti terpantau di salah satu lapak di pasar tradisional Tanjung Jember, komoditas bumbu dapur seperti cabai rawit merah, bawang merah, dan tomat mengalami kenaikan signifikan. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya Rp30.000 kini jadi Rp50.000 per kilogram. Dan harga bawang merah tembus Rp50.000 dari harga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan tinggi terjadi pada komoditas tomat yang mencapai Rp24.000 per kilogram dari harga Rp8.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi akibat pasokan di lapak pedagang menipis karena keterlambatan pengiriman dari sentra pertanian. Kenaikan harga ini menjadi keresahan bagi pembeli. Harga apa saja yang naik sekarang ini, Bu? Yang paling naik ya bawang merah
lombok seret sama tomat. Berapa harga saat ini, Bu? Kalau bawang merah kan sebelumnya 30, sekarang 50 Per kilogram ya? per kilonya, iya. Tuh. Kalau lombok biasanya 30, sekarang juga 50. Cabai rawit merah itu ya? Ya, cabai seret yang kecil. Terus kenaikan yang tinggi selain Tomat, berapa, Bu? tomat biasanya cuma 8.000, 10.000, sekarang 24. Per kilogram ya? Itu kenapa ini, Bu? Nggak ada barangnya, kosong. Ini tadi belanja apa saja ini, Bu? Cabai, bawang putih, Bumbu dapur ya? bumbu dapur. Harganya gimana nih, Bu? Naik sekarang. Bu, sebagai ibu rumah tangga gimana nih kalau harga naik? Ya kalau bisa jangan dinaikkan. Oke. Terus belanjanya gimana ini, harga kan naik? Kurangin. Kurangnya. Ya, Merasa keberatan nggak, Bu, dengan harga naik? berat. Oke. Terus ini harapan apa ini, Bu? Kalau bisa normal lagi. Apa lagi ya? Kementerian Transmigrasi membuka sebanyak 2.000 beasiswa Patriot di tahun 2026. Kementrans juga membuka kesempatan bagi mahasiswa aktif maupun sarjana untuk tergabung dalam tim ekspedisi Patriot untuk menggali potensi daerah tujuan transmigrasi. Usai mengisi kuliah umum di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut akan membuka kesempatan bagi mahasiswa berprestasi untuk mendapatkan beasiswa Patriot dengan kuota 2.000 beasiswa di tahun 2026. Hingga saat ini sudah 10 perguruan tinggi yang terdaftar termasuk ITS Surabaya. Penerimaan beasiswa Patriot nantinya akan melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian di kawasan tujuan transmigrasi. Setelah lulus, penerima beasiswa juga diminta untuk tetap berkontribusi pada daerah transmigrasi dengan program Ikatan Dinas. Rencananya tahun depan itu kita akan berikan kuota sebanyak 2.000 orang. Ya, nanti beberapa universitas yang sekarang sudah terdaftar ada 10, kami sedang maksimalkan. Kita kan berharap kampus-kampus terbaik di Indonesia. Ini saya namakan KKN sepanjang tahun. Kenapa saya katakan KKN sepanjang tahun? Karena tridharmanya tadi dilakukan sepanjang tahun. Sejak dia terdaftar sebagai mahasiswa sampai dengan dia lulus. Nah, yang membedakan kita berharap nanti setelah lulus itu ada semacam ikatan dinas. Jadi mereka akan kita minta untuk memberdayakan setelah jadi sarjana mereka harus melakukan pembuktian. ITS mendapatkan 57 TEP yang disetujui oleh kementerian, yaitu tim ekspedisi Patriot 57. Nah, kemudian kami membuka lowongan untuk mahasiswa dan alumni untuk mendaftar supaya terlibat dalam program tersebut yang nanti akan tinggal di tempat transmigrasi selama 4 bulan untuk mapping kira-kira potensi daerah akan seperti apa. Nah, alhamdulillah hingga saat ini sudah lebih dari 2 kali pendaftar yang berminat untuk melakukan di sana. Ini menunjukkan animo dari masyarakat, dari mahasiswa maupun alumni yang cukup besar, empati mereka terhadap untuk mengembangkan tadi kota baru kan di masa Pak Menteri itu sangat besar. Di samping itu, Kementerian Transmigrasi juga membuka kesempatan bagi mahasiswa aktif maupun sarjana untuk turut berkontribusi bergabung dalam tim ekspedisi Patriot. Hal ini untuk menggali potensi unggulan dari 154 kawasan tujuan transmigrasi yang telah ditetapkan oleh kementerian. Program kolaborasi antara kementerian dan perguruan tinggi tersebut diharapkan dapat mewadahi sumber daya unggul dari dunia akademik untuk mengelola kawasan transmigrasi, sehingga dapat berdampak positif untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Petugas periksa barang bawaan jemaah haji. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan di Puskesmas Blitar. Dalam kunjungannya, Gibran berjanji akan memberikan alat kesehatan untuk Puskesmas.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka tiba di Puskesmas Sukorejo, Kota Blitar. Kedatangan Gibran untuk memastikan pelayanan kesehatan di Puskesmas berjalan dengan baik. Selain itu, Gibran juga memastikan bahwa cek kesehatan gratis yang ada di Puskesmas itu telah berjalan. Cek kesehatan gratis merupakan program masa pemerintahan Prabowo. Hasilnya secara keseluruhan pelayanan dan cek kesehatan gratis di Puskesmas Sukorejo berjalan dengan baik. Nantinya Wakil Presiden akan memberikan bantuan alat kesehatan. Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i mengapresiasi seluruh petugas haji yang ikut membantu dan menyukseskan pelaksanaan haji 2025. Seperti diketahui tahun ini ada 4.420 orang petugas haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Selain mengapresiasi pelaksanaan haji, Wamenag juga mengimbau seluruh jemaah agar menjaga kemabruran hajinya. Terlebih lagi bagi seluruh jemaah yang akan segera pulang ke tanah air dalam waktu dekat. Wamenag juga berharap keberkahan jemaah haji Indonesia bisa berdampak positif bagi semua. Alhamdulillah, yang saya pahami karena saya selalu keliling, mereka bekerja sangat maksimal. Bahkan sudah melewati tupoksi yang dibebankan kepada mereka tetap semangat, tetap tulus. Itu termasuk media menurut saya. Betul. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas haji. Sebuah tempat di Mekah menyita perhatian para jemaah haji, yaitu Museum Wahyu. Tempat ini bukan sekedar destinasi wisata religi, melainkan ruang perenungan yang membawa pengunjung menelusuri jejak kenabian dan awal mula perjalanan Islam, serta wahyu pertama diturunkan. Museum Wahyu di Mekah ini kini menjadi magnet baru bagi jemaah haji dari berbagai negara. Berlokasi tak jauh dari Masjidil Haram, museum ini menghadirkan pengalaman spiritual yang mendalam melalui dokumentasi sejarah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam museum dilengkapi dengan teknologi visual modern yang menghidupkan kembali momen-momen kenabian. Tak sekadar tempat wisata religi, museum ini menjadi jendela sejarah kenabian yang menyentuh hati dan menyadarkan jiwa. Jemaah diajak menyelami lembar demi lembar sejarah Islam, dimulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang menerima amanah sebagai khalifah di bumi. Suasana museum dibuat begitu imersif, dengan instalasi multimedia yang membuat pengunjung seolah berada langsung di tengah kisah-kisah kenabian. Para pengunjung lalu berpindah ke masa Nabi Nuh alaihissalam yang dengan penuh keyakinan membangun bahtera di tengah keraguan umatnya, hingga kisah menggetarkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi yang diuji keimanannya melalui perintah pengorbanan terhadap putranya Ismail alaihissalam. Ya, alhamdulillah di sini sungguh luar biasa sekali. Kita di sini diperlihatkan visualisasi mengenai penciptaan manusia dari mulai Nabi Adam dan seterusnya. Juga perjuangan Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro. Ternyata Nabi Muhammad itu luar biasa sekali perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam di Jazirah Arab ini dengan begitu tantangannya yang luar biasa. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan secara langsung visualisasinya di Museum Wahyu ini. Sangat menarik dan detailnya cukup lengkap dan cukup nyaman ya. Juga ada bahasa Indonesianya dan penerjemahnya. Saya kira kalau tidak ke sini jamaah Indonesia tidak lengkap lah mengunjungi Makkah. Cukup jelas, cuman terlalu singkat. Wahyu kepada Rasulullah sampai meneteskan air mata lah kalau yang menghayati ceritanya. Perjalanan pengunjung berakhir saat masuk ke dalam replika Gua Hira, tempat sunyi dan sakral di mana Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Di antara ribuan langkah ziarah, disinilah hati dihentikan sejenak untuk menyimak pesan-pesan langit yang kekal. Aziz Ferdiansah, Kompas TV Mekah, Arab Saudi.
Saudara, sepekan sudah gelombang pemulangan jemaah haji ke tanah air. Petugas haji menemukan masih banyak jemaah yang membawa barang berlebih dan tidak sesuai ketentuan penerbangan internasional. Tidak sedikit jemaah yang harus membongkar dan menata ulang kopernya, khususnya koper atau tas yang akan masuk ke kabin pesawat. Berikut laporan Melvia May Fitri dari Jeddah, Arab Saudi. Saudara, tahap pemulangan jamaah haji ke tanah air masih terus dilakukan dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Nah, saat ini saya berada di salah satu pavilion atau tempat menunggu jamaah sebelum masuk atau check-in ke dalam ruang tunggu pesawat. Nah, di sini dilakukan sweeping atau pengecekan kembali barang-barang bawaan jamaah yang ditentukan tidak boleh masuk ke dalam kabin pesawat. Nah, ini salah satu hasil temuan barang-barang bawaan jamaah yang tidak diperkenankan masuk ke dalam kabin pesawat, yaitu payung-payung, begitu juga dengan air zam-zam yang dikemas dalam botol, dan juga ember serta kabel roll dan barang-barang yang dalam ketentuan penerbangan internasional tidak diperkenankan masuk ke dalam kabin pesawat jamaah. Nah, sebelum masuk ke dalam ruang tunggu atau check-in di dalam terminal keberangkatan, jamaah lagi-lagi diingatkan oleh seluruh petugas haji untuk mereka kembali mengecek barang-barang bawaannya, khususnya yang akan dimasukkan ke dalam koper kabin sesuai dengan ketentuan, yaitu hanya sekitar 7 kg barang atau juga muatan dari koper kabin yang diperkenankan oleh ketentuan penerbangan. Selain itu, jamaah juga lagi-lagi diingatkan untuk terus mengecek barang-barang bawaannya untuk tidak memasukkan botol zam-zam atau air yang berisi air zam-zam ke dalam tas kabinnya, lalu barang-barang dalam bentuk aerosol di atas 100 ml dan juga kabel roll, karena nanti akan dilakukan pengecekan kembali lewat X-ray di dalam ruang tunggu atau juga jelang masuk ke ruang tunggu penerbangan. Dan selain untuk menertibkan barang-barang bawaan jamaah, petugas juga mengingatkan bahwa mereka harus menjaga paspornya dan juga barang-barang bawaan yang berisikan identitas pribadi mereka agar mempermudah proses imigrasi di Jeddah dan juga pada saat ketibaan nanti di tanah air. Satu hal lagi, saudara, mulai tanggal 18 Juni di mana kloter atau juga rombongan yang masuk dalam kategori gelombang kedua akan mulai diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, dan di sana akan menghabiskan atau mengisi kegiatan mereka di Madinah selama 7-8 hari sebelum akhirnya diberangkatkan melalui Bandara Madinah untuk pulang ke tanah air. Melvia May Fitri, Kompas TV, Jeddah, Arab Saudi. Kreasi kudapan crepes dari bakso ikan cakalang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Kue crepes umumnya terbuat dari tepung atau gandum. Namun di Jember, kue dadar tipis itu dikreasikan dengan bakso ikan cakalang dan tahu. Disajikan dengan sambal kanji pedas, kudapan ini semakin nikmat dan membuat ketagihan penikmatnya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Pentol crepes disajikan di sebuah warung di Jalan Bunggur, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di sini, kue crepes terbuat dari pentol ikan cakalang dan tahu. Proses pembuatannya mudah dan sederhana. Pertama, siapkan adonan pentol berbahan ikan cakalang dan tahu. Adonan yang sudah dibentuk direbus dengan air mendidih hingga matang. Lalu tiriskan memakai loyang panas hingga kering. Selanjutnya, pipihkan pentol dengan alat pemanas khusus dengan suhu tinggi. Alat ini menekan pentol hingga menjadi tipis dan rata, layaknya kue crepes dan leker. Di Kabupaten Jember, makanan ini lebih dikenal dengan sebutan pentol gepek. Disajikan dengan cara dicocol ke sambal kanji pedas. Sambal yang terbuat dari kanji, cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempah.
Untuk membedakannya sudah jelas. Pertama, pentolnya terbuat dari ikan cakalang, kemudian digepek yang beda daripada umumnya. Ini bentuknya tipis. Saya sih sebutnya sambelnya sambal kanji ya, karena bahan utama dari sambelnya itu selain rempah-rempah juga dari kanji, cairan kanji. Cukup merogoh kocek Rp2.000, pembeli bisa menikmati satu pentol crepes lengkap dengan sambal kanji pedas. Ini bentuknya itu pipih kayak leker-leker gitu loh, jadi kayak unik. Pengen tahu, penasaran. Ternyata setelah dicoba rasanya tuh bener-bener enak. Terus menurut saya juga sangat bergizi karena terbuat dari ikan cakalang yang penuh dengan protein kan ya, kalau ikan cakalang itu. Dengan inovasi pentol berbentuk crepes ini membuat penjualan meningkat. Dalam sehari Siti bisa menjual 2.000 pentol. Pembelian bisa dilakukan secara online. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.